semua karena ada Sule. Awas ada Sule, awas ada Sule, awas ada Sule, awas ada Sule. Pikipiu, 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 pikipiu. Sule sudah bule, dia tak bermake tapi gak bikin bete. Orang-orang pada gemes karena tingkahnya. Lo pada semua kudu nonton dia. Kalau nggak nonton dia, lo bisa gile, lo bisa gile. Sule, 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 Sule. Pikipiu, pikipiu, pikipiu. come on Sule. Jump, 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 Sule. Awas ada Sule, awas ada Sule, awas ada Sule, awas ada Sule. Ini ada titipan dari Kanjeng Mami. Emang lu dari mana? Ini dari bandara nganterin Kanjeng Mami. Katanya nih duit suruh kasih ke Sule, suruh beli pot. Soalnya gantiin yang pot yang pecah kemarin tuh loh. Tanamannya nanti dipindahin ke pot yang baru. Iya. Dapat uang sabetan. Kok sabetan toh buat beli pot? Ya iya dong Mur. Sebenarnya pot itu nggak pecah. Tapi gua bilang sama Kanjeng Mami kalau pot itu pecah. Gitu. Berarti ini uang sabetan gua dong. Ini nggak jujur namanya kamu nih. Biarin aja. Orang nggak ada yang tahu ini. Kecuali kalau lu bilang-bilang, baru ada yang tahu. Walaupun aku tuh nggak ngomong, tapi mereka bisa tahu le. Apalagi Pak Jarwo sekarang tuh bisa tahu. Bisa tahu dari mana? Hah? Pak De kan budak, nggak bisa dengar. Nih, sekarang itu sudah dipasang CCTV. Jadi, kalau kamu melakukan apapun, itu kan... Ah, Mur, apalagi pada Jarwo ada di CCTV. Kan nggak kedengeran. Suara TV kenceng. Bila perlu, nih Pak De lagi dengerin di TV. Saya kepret. Langsung disut. aku lagi Terus deketan ya. gue cabut bulu kumisnya. Kontok giginya. Bule! Pak De. Kaki Bib. Beraninya kamu menghina aku ya? Hah? Saya nggak bermaksud Pak De, tapi si Mamur yang nyuruh. Woi, Mamur! Pak De, ini karena Pak De Jarwo. Jarwo! Jarwo kan aku. Jangan bocah lagi. Sule! Mino, kamu lihat kabel laptop saya yang ketinggal di meja makan nggak? Gak tahu Pak Tio, habis dia nggak negur saya sih, jadi saya nggak lihat. Cuma nanya sama kamu. Mau dibawa kemana itu? Saya mau rajang-rajang di teras depan. Pak Tio mau ikut? Kenapa mesti di teras depan? Di dapur kan bisa. Oh, Pak Tio ketinggalan zaman nih. Kata Mas Makmur, di teras depan itu sekarang ada kamera CCTV-nya. Lah kalau Minu kerjanya di depan, kan Minu jadi bisa masuk TV. Mino, CCTV itu gunanya untuk memantau pencuri yang akan masuk rumah. Dan hasil rekamannya nanti akan dilihat sama Kanjeng Mami. Kalau Kanjeng Mami udah pulang dari Jogja. Jadi Kanjeng Mami bisa tahu apa saja yang terjadi di rumah ini selama Kanjeng Mami di Jogja. Begitu, paham kamu? Oh, jadi Kanjeng Mami itu mau masuk TV Jogja. Aduh, Mino, Kanjeng Mami itu nggak masuk TV. Lah kalau nggak masuk TV, ngapain ke Jogja? Susah ngomong sama kamu. Pak Tio stres ya? Kalau diajakin masuk TV, cukup jadi stres. Kamu tuh buat stres. Untung Pak De Jarwo ngejarnya nggak sampai sini. Kalau ngejar sampai sini, napasku bisa habis. Selamat. Wow, ngagetin aja kamu. Huh? Kamu lapar? Minta minum, minta makan. Duh, kasihan banget kamu ya. Yuk, gini, Mur, apa? Anak siapa nih? Diacak-acakin begitu? Siapa yang ngacak-ngacak? Lawang dari tadi dia udah begini kok. Oh, udah begini. Siapa kamu? Saya Sayu, Mas. Hah?
Tukang sayur. Dia itu bilang sayu, bukan sayur. Kok tak bawa masuk deh. Ntar dulu, main masuk-masuk aja. Belum jelas nih. Le, dia itu lapar sama haus. Aku mau ngasih makan sama minum buat dia. Tadu, apa? Le, kasihan dia, Le. Baru aman. Le, hatimu tuh di mana? Le, Sule. Le. Siapa ya cewek ini ya? Kayaknya kok nggak pernah deh ke rumah ini. Jangan-jangan ini cewek nggak beres ini. Jelas ini, jelas. Yo, Tio! Yo! 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 Ya Pak De. Sini sebentar ya. Yo, coba kamu lihat. Cewek yang tertangkap CCTV di gerbang. Tuh, no. Iya Pak De. Cewek kan? Bener Pak De. Dia cewek Pak De. Maksudku bukan itu. Kamu tuh kenal nggak sama cewek ini? Loh Pak De ini ada-ada aja. Mana mungkin saya kenal sama orang gila Pak De. Siapa tahu yuk dia itu pura-pura gila. Aduh Pak De ini gimana sih? Mana mungkin ada orang pura-pura gila. Loh, bisa aja ya dia itu pura-pura gila. Padahal dia itu komplotan perampok yang ditugasi mempelajari situasi rumah sini. Ya udah sekarang kamu bilang sama Sule dan Makmur, jangan boleh cewek itu masuk ke rumah sini. Ya, cepet suruh pergi dia. Oke Pak De. Tapi saya selesaiin dulu baca artikel ini Pak De ya. Tanggung. Keburu dia nanti masuk ke rumah sini. Tanggung Pak De. Ya udah sini bacanya tak terusin. Dah, sampai mana tadi? Nih, sampai sini. Jangan sampai kelewatan Pak De. Ya udah, di sana. Oke Pak De ya. Di dalam. Loh. Kok malah aku suruh terusin baca gimana toh? Pak De yang pengen tadi. Sampai sana cepetan. Mur, kalau Kanjeng Mami sampai tahu, lu bisa dimarahin. Masukin orang sembarangan. Kanjeng Mami itu nggak mungkin marah, Le. Lawang ini kan perbuatan mulia. Perbuatan lo. Si mulia pakai dibawa-bawa. Maksudku itu perbuatan terpuji, perbuatan baik gitu loh. Lagian Kanjeng Mami juga udah tahu kok kalau ada sayu di sini. Kanjeng Mami tahu dari mana? Dia kan lagi di Jogja. Ada kamera CCTV. Dengan kamera ini Kanjeng Mami itu bisa melihat semua apa yang kita lakukan. Kanjeng Mami ada di situ? Iya ada. Kanjeng Mami. Mami. Maaf Kanjeng Mami. Saya kirain Kanjeng Mami nggak ngeliatin kita. Iya. Kanjeng Mami, saya mohon izin mau bawa masuk Sayuti ke dalam, apakah boleh? Oh, nje. Iya, nje. Oke. Iya. Ngomong apa, Mur? Ini kata Kanjeng Mami, saya boleh masuk ke dalam, dikasih makan sama minum. Kok gue nggak denger apa-apa? Sinyalmu di situ jelek kali. Udah. Emang apa pakai jelek? Iya. Apa sih? Mau kemana lo? Ini bawa sayu masuk. Enak aja, kasihan. Dia lagi sakit. Masa mau ditenteng begitu? Ya, terus? Digendong dong. Digendong ya. Ayo. Berat juga ya. Siapa itu cewek yang kamu bawa masuk? Waduh, kok Patio bisa tahu ya? Wah, jangan-jangan Patio itu mempunyai indera keenam. Dia bisa tahu kalau saya bawa cewek. Tanya malah bengong. Siapa itu? Cewek yang mana ya, Patio? Alah, kamu gak usah pura-pura bingung. Itu loh, cewek yang rambutnya acak-acakan, yang tadi di gerbang. Cewek yang itu tadi, itu cewek orang gila, Patio. Dia kelaparan. Orang gila. Suruh dia pergi. Dan jangan sampai dia masuk ke rumah ini, Le. Siapa tahu dia pura-pura gila. Dan sebenarnya dia adalah perampok yang sedang mengawasi rumah ini. Wah, bener, Patio. Itu bahaya, Patio. Bisa-bisa mobil, mebel, kamar mandi, itu bisa diambil sama dia. Jangan-jangan laptop sama komputer juga punya Patio bisa diambil itu. Laptop saya dibawa kabur juga, Le. Bisa jadi. Waduh, makanya, ayo usir cewek itu. Oh iya, Le. Iya. Cepetan. Loh, kan kamu yang suruh ngusir, bukan saya. Kalau saya ngusir cewek, yang ngepel siapa? Saya aja. Ya udah. Coba mau. Ini dulu.
set. Ini di sini biar beda. Nah, ini kan ini ya. Nu, makasih kuenya ya, Nu. Makannya pelan-pelan nanti keselak loh. Oh iya, walaupun lapar tapi tetap aja makannya terus pelan-pelan. Ingat ya, makannya itu dikunyah dulu baru ditelan. Jangan sampai ditelan terus baru dikunyah. Nanti kamu kayak hewan memamah biak. Oh iya, ini minum kamu. Iya, maksudnya saya nawarin Mas minum. Oh, kamu nawarin, kirain kamu minta minum lah, wong dada ya. Iya. Minum, yuk. Mur, sini bentar. Bentar ya. Apa? Ternyata, Iya. Patio itu mempunyai indera keenam, Mur. Buktinya, dia bisa tahu kalau kita tadi di gerbang ngobrol sama si Sayu. Oh iya, jelas tahu dong. Soalnya Patio. Patio juga punya firasat. Iya. Kalau dia itu komplotan perampok. Rampok. Iya, Mur. Dia tugasnya memata-matai rumah ini. Makanya kita harus cepat-cepat mengusir dia. Iya. Saya numpang istirahat dulu di sini ya, Kang. Oh, Saya capek. iya. Tuh kan, Le. Kasihan banget, aku nggak tega, Le. Dia tuh capek habis jalan jauh. Mur, kita ini jangan gampang dibohongin sama orang. Iya. Dia itu mungkin Gemel yang menyamar jadi lampok. Kebalik. Maksudnya perampok pura-pura jadi gembel. Emang lu pernah jadi Gemel? Ya enggak. Panggil aku gua. Ayo, Mur, cepetan, Mur. Bawa keluar. Iya. Patio disuruh bawa keluar sama Sule. Oh iya ya, ayo cepetan. Oh, enggak tega. Sule! Sule! Ngapain lagi kamu ini? Inian. Tunggu. Gila kamu. Kamu itu gimana sih? Saya suruh ngusir cewek gila itu malah dibawa ke samping dapur. Patio bisa tahu ya kalau cewek itu dibawa ke samping dapur. Patio, tapi yang bawa cewek itu ke sini bukan saya, si Makmur. Tapi kamu ada di situ juga kan? Waduh, nggak bisa bohong nih. Iya Patio ada di situ, tapi kan saya ada di situ mau ngusir cewek itu. Le, cewek itu kan sudah dikasih makan sama minum. Mbok ya udah suruh cepetan pergi sana sebelum dia itu memelajari situasi rumah ini. Kok Pak De tahu ya kalau cewek itu udah dikasih makan sama kasih minum? Wah, jangan-jangan Patio juga saktinya itu gara-gara Pak De diajarin. Pantesan dua-duanya sakti. Kamu tuh diajak ngomong gremeng sih. Saya bukan gremeng Pak De. Apa? Bengong. Sama aja itu. Ya udah cepet usir cewek gila itu. Ayo Patio usir. Kamu! Bikinin jamu buat memulihkan tenaga ya. Lila, memulihkan tenaga kepriwe. Lah wong suara kamu bengek kayak gitu, tak bikinin jamu ya buat memulihkan suara ya. Nggak usah. Ini sengaja, Mbak, buat masuk TV. Biar suaranya seksi gitu, kayak Dewi Persik gitu loh. Persik. Iya, apalah. Udah, pokoknya yang tadi itu minta jamu, pokoknya yang sakit jadi sehat, yang lemes jadi kuat, yang lapar bisa jadi kenyang gitu loh. Geno, kalau lapar biar jadi kenyang, gak usah minum jamu. Lah terus minum apa dong? Makan yang banyak. Lah terus nggak minum? Minum kalau seret. Ya minumnya itu minum jamu apa? Jangan minum jamu, minum air putih biasa. Lah ya kalau orang suruh minum air putih ngapain Mbak Gendis jualan jamu coba? Ya kenapa nggak jualan air putih aja? Ngomong sama kamu riwah ya, bisa-bisa nyok jenggotan. Ini tak bikinin jamu ya, biar memulihkan tenaga. Emang jamunya buat siapa sih? Buat orang gila. Orang gila kok dikasih jamu? Ya kalau dikasih petasan meledak dong gimana sih? Udah lo pangeran, ngapain ngomong orang ini bocah? No, Patio pergi nggak? Oh enggak Pak RT, Pak RT mau nyuruh Patio pergi. Bukan begitu, Minu. Saya teh bawa surat himbauan dari kelurahan. Oh, himbauan apa Pak Rete? Himbauan buat minum jamu ya? Minum racun. Himbauan terhadap masyarakat supaya lebih waspada lagi karena sekarang teh musim perampokan di siang hari. Begitu. Bentar. Nih. Oh iya.
Minum. Nih, nih. Coba lagi Pak RT. Lagi Pak RT. Hah? Lagi? Lagi. Lagi. Minum satu lagi. Lah nyembok lagi minum juga lagi. Baru 3. Lagi Pak RT. Lah aku yang bawa. Sebentar. Itu minta banyak-banyak buat ngapain? Lumayan Pak RT buat bungkus jamu. Buat bikin kapal-kapalan Pak RT. Aduh, bagaimana ini teh? Lu setuju pisan. Jadi kamu tuh sudah seminggu kabur dari rumah. Iya mas, daripada saya harus dijodohin sama cowok pilihan bapak, mendingan saya kabur dari rumah mas. Iya ya. Lah terus barang-barangmu tuh kemana? Iya mas, waktu saya naik bus dari Sukabumi ke sini, saya dikasih minum sama penumpang di sebelah saya. Oh iya. Ibu-ibu yang kasih mas, jadi saya nggak curiga. Loh, terus setelah kamu minum minuman itu apa yang terjadi? Saya nggak ingat apa-apa lagi. Tahu-tahu saya sudah sampai di terminal. Dan tas, pakaian, HP, kalung, semua yang ada di saya hilang. Jadi itu sebabnya kamu menggelandang di Jakarta ya? Saya makan dari pemberian orang, Mas. Saya tidur di emperan toko atau di mana saja. Bahkan saya makan nasi bekas yang dari tempat sampah. Oh, sudah, cukup. Jangan kamu lanjutin lagi ceritanya. Mas Makmur ikutan nangis. Aku tuh jadi inget. Aku dulu pernah mau makan nasi bekas. Kepalaku dipukul sama Sule. Loh, kenapa dipukul? Iya, soalnya itu tuh nasi bekasnya Sule yang masih mau dimakan lagi. Ternyata Pade Jarwo juga mempunyai indera keenam. Buktinya Pade Jarwo bisa tahu kita ada di sini. Ngasih makan, ngasih minum. Pokoknya gerak-gerik kita tuh bisa tahu. Hebat pokoknya. Ya jelas tahu, Le. Lawang di mana-mana kan sudah terpasang kamera CCTV. Nih depan gerbang ada, teras depan ada, teras samping ada. Nih di depan garasi juga ada. Dan itu semua itu bisa membuat Pade Jarwo melihat apa yang kita lakukan melalui monitor yang ada di kamar. Kok lu nggak ngasih tahu gue sih, Mut? Lu sengaja ya jebak gue? Hah? Enggak, aku pikir kamu udah tahu cara kerjanya CCTV. Harusnya lu ngasih tahu gue dong. Gue kan gaptek. Ih, gaptek kok nggak mau nanya, ya salah sendiri. Kalau gue nggak mau nanya, harusnya lu yang ngasih tahu. Jangan nunggu gue nanya. Lu seneng ya? Seneng lihat gue begini? Enggak, Le. Dibodoh-bodohin? Enggak, Le. Hah? Tuh lihat no, penonton ngetawain gue. Oh iya. Lu seneng kan? Enggak, Le. Enggak, Le. Tega, kamu tega. Lu TK ya? Iya, enggak tega. Hah? Kalau tadi ngomong TK-TK sama gue? Iya, tega, enggak deh. Aduh, apa sih? Iya sih jenenge jamu memulihkan stamina. Dari yang lemes menjadi kuat lagi. Ayah. Kok enak ya Mbak? Manis rasanya. Iya, manis. Manis. Iya Pak RT. Coba Pak RT mencicipi. Oh iya. Bener, manis. Manis cicipi Ya lagi. manis kayak diriku. Enak ya. Ini jamu apa sih Mbak? Duh, Enak banget. untuk memulihkan stamina. Kok beda sih? Kok ini enak banget ya Ya Mbak ya? iya. Segar. Segar, Mbak. Dis. Loh, Pak, kok dihabisin? Oh, Pak RT nih gimana sih? Ini kan jamunya buat sayu. Kok malah dihabisin sih? Duh. Iya. Lupa nu, aduh lupa. Ah, udah bayar sendiri aja. Ih, tidak bisa begitu atuh Minu. Kan kamu juga tadi ikut mencicipi. Jadi bayarnya teh patungan, begitu? Buang. Minu kan cuma minum sedikit. Bayar sendiri lah. Minu. Bela. Oh, jadi kamu kabur itu gara-gara kamu mau dipaksa kawin begitu? Iya Kang, saya masih nggak berani pulang ke Sukabumi. Takut ketahuan bapak dan dikasihanin sama orang itu. Wah, lu gimana sih, Mut? Orang nggak mau kawin, dipaksa kawin. Bukan aku yang maksa, Le. Bapaknya. Oh, bapaknya. Iya. Kalau udah kayak gini, apa kamu tega ngusir dia? Kondisi dia tuh masih lemah, Le. Ya gue juga nggak tega, Mur, lihat begini. Tapi kan kita cumpret. Mau gimana lagi? Kita harus ngikutin tugas dari majikan. Gimana dong? Ada Pak RT. Ngapain harus diumpetin, Le?
Loh, justru kita serahin ini ke Pak RT biar diurus sama Pak RT. Nah, urusan kayak gini kan masalahnya Pak RT. Juga. Kamu mau dititipin sama Pak RT? Mau aja, Kang. Ya udah kita temen ke Pak RT. Perut saya sakit, Mang. Pegangin. Ini yang dipegangin. Wah. Kamu sih meganginnya aku ini loh. Lu yang ngomong begitu tadi. Ini gimana? Periksa duit tadi, periksa. Apa ini ya? Ih. Tangan dia, Le. Gimana? Mut, ada. Gimana? Kenapa? Kok denyutnya berhenti, Mut? Waduh. Jangan berhenti, Le. Gawat nih, Mur. Waduh, kalau ketahuan orang, bisa-bisa kita dicari polisi, Mur. Aduh. Disangka pelakunya, Mur. Waduh. Le, aduh. Napas buatan. Cepet. Napas buatan dari mana lu, ah? Loh, kok gak gerak-gerak gambarnya? Gak gerak-gerak. Ayo, itu gak jalan. Yang ini, Kak. Ya, Tia. Ya. Pade, ya. Ya. Ada apa lagi sih, Pade? Sekarang ada 2 perempuan di teras. Tuh, kamu kenal nggak? Ah, itu kan gendis, Pade. Gendus kok kumisnya gondrong. Itu rambutnya, Pade. Dia lagi nggak pakai helm. Iya. Nah, perempuan satunya itu siapa? Kamu kenal? Itu Pak RT. Loh, Pak RT kok kayak perempuan sih ya? Pecinya lagi dilepas, Pade. Kan rambut Pak RT emang agak panjang. Masa Pak RT? Coba aku panggil. RT, halo, ini Pak Dejarwa, enggak nengok gitu loh ya. Pak RT-nya kan jauh, Pak De. Mana kedengeran dia? Oh, jauh. Jadi kurang deket kali ya. Ya ampun, kasihan banget ya ini orang ya. Udah gelandangan, gak punya tempat tinggal, terus sekarang dibunuh lagi sama Kang Sule. Saya Bukan dibunuh. Dia tuh mati sendiri. masa iya sih bisa mati sendiri? Emangnya apanya Mas Makmur yang bisa mati sendiri? Orang lagi sedih masih aja lo ngeselin. Tapi itu juga sedih, Kang. Kasihan itu. Kalau lo sedih jangan ngeselin begitu dong. Udah sabar, Le, sabar. Tenang. Sekarang Ini apa sih ini tangan lo? oh iya sabar dong. Sekarang lebih baik kita pikirkan bagaimana caranya mengeluarkan dia dari sini tanpa diketahui oleh orang-orang. Setuju gue. Mem, lu cari ide dong, Mem. Lu juga sayu. Cari ide. Jangan bisanya cuma mati doang. Oh yaudah, Mino lapor sama Pak RT aja ya. Jangan, Beb. Iya. Kasus ini orang lain jangan sampai tahu. Biar kita aja yang tahu. Bagaimana kalau untuk sementara ini mayat kita tutupin aja dulu biar nggak ketahuan sama orang. Itu ide bagus, Le. Ya udah cari. Ya udah ayo. Oh, udah, ini. Ini Mino loh. Ya nggak bisa dong. Kan Pak Rete yang minum jamu, ya Pak Rete yang kudu bayar. Gendis, yang beli jamu itu si Minu bukan saya. Ya wae, ente mah. Bayar pokoknya ngana lah. Bisa. Oh iya, Pade, saya bayar Pade. Tadi mas saya teh bercanda begitu, serius Pade, serius. Ini uangnya. Nah, dari tadi dong. Habisnya sih tadi si Minu ngadu sama Pade. Jadi teh saya teh nggak enak atau kalau nggak bayar, sudah dibayar sama saya Pade. Beres pokoknya mah. Pak RT, apanya yang dibayar?
saya kesini nih cuma mau memastikan apa bener si Gendis itu sama Pak RT apa sama perempuan. Jadi bukan gara-gara si minum ngadu sama Pak De? Ngadu apaan Pak RT? Aduh, kalau begitu mah tidak saya akan bayar itu yang si Gendis. Banyak aja udah dibayar kok. Oh, ya wae. Pade. Itu di dalam gimana, Pade? Apa? Itu, Pade cek sebentar deh. Apanya sih? Ayo, Pade cepetan. Ayo. Ada apa sih? Mas, Iya. gimana kalau mayatnya ini kita kuburin aja mas di belakang pavilion? Gimana cara bawanya? Nanti ketahuan sama Pak Dejarwo dan Pak Tio. Ya suruh jalan sendiri aja mayatnya. Mana bisa mayat itu jalan sendiri? Emangnya mumi apa? Ya suruh jadi mumi aja dulu mas, biar bisa jalan sendiri. Itu tuh lihat tuh dahinya mengkerut tuh. Iya mas, kok bisa mengkerut ya mas? Dia stres dengerin omonganmu. Mun, iya. Bagaimana kalau pakai kain spray ini? Kainnya? Oh, ini tuh. Nih, ya. Buat apa ini? Biar ini mayat kalau dibawa keluar nggak kelihatan di CCTV. Oh, ya? oh ya udah ayo bungkus aja, bungkus. Ya, kok kayak pocong begini? Iya. Hei, ada apa ini? Kok mukanya pada pucat begitu? Ada mayat Pak RT. Sembarangan kalau ngomong. Bukan mayat, Pak RT, tapi pocong. Pocong? Kok jadi ngaco gini sih? Lagi piknik, panik mur. Tenang atuh, ini sebenarnya ada apa? Coba jelasin. Udah tanggung nih deg-degan begini. Ayo, yang jelas, yang signifikan begitu. Iya. Di dapur itu ada mayat dibungkus spray. Ya jadi pocong deh. Iya, Pak RT. Pak RT tolong deh, singkirin itu mayat. Iya, Pak RT. Mayat? Iya. Mayat siapa, euy? Waduh, ceritanya tuh panjang Pak RT, nanti aja. Kita ceritain kalau dia sudah dikuburkan. Kalau enggak, Pak RT ikuti kubur, nanti biar mayatnya yang cerita sendiri. Iya. Ayo dokter, ayo ikutan Pak RT minum takut nih. Ya. Sebentar. Saya teh lupa, tadi teh suruh lihat apa ya? Kamu cabut apanya sih, Yok, tadi, Yok? Kok nggak bisa hidup lagi nih, loh? Cuma kabel yang ini kok, Pade. Tapi sekarang udah saya tancepin lagi tuh. Kenapa nggak nyala ya? Apanya sih? Jangan-jangan lobet ini ya? Ngaco nih, Pak De. Ini kan nggak pakai baterai, Pak De, tapi pakai listrik. Coba kamu telepon PLN. Siapa tahu listriknya mati, ya? Masa sih? Coba ya. 3 kali. Oh, nih. Lampu ini aja nyala, Pak De. Siapa tahu listrik yang ke lampu itu tidak dimatiin sama PLN. Tapi listrik yang ke monitor ini yang dimatiin. Nggak mungkin gitu lah, Pak De. Terus apanya? Oh, jangan-jangan di kabel tiap-tiap kamera itu ada yang lepas, Yok. Ayo kita periksa bareng-bareng. Iya, Pak De. Boleh. Ayo. Nggak ada apa-apa nih kan? Waduh, si Sulaiman ini punya saya ini mah. Nggak ada apa-apa di sini. Mana nggak ada, Nggak ada apa-apa-apanya, Pak RT. No, lihat. Termos ada, kursi ada, meja ada, kompor ada. Maksud saya teh, mayatnya mana? Tidak ada. Oh iya. Tapi tadi Pak RT ada di sini, Pak RT benar di bawah. Tadi tuh mayatnya tergeletak di sini, Pak RT. Pak RT ini gimana sih Pak RT?
Disuruh ngurusin mayat aja kok malah dihilangin. Ayo, ngaku, buang di mana tadi mayatnya? Kata si Minu, saya mah tidak membuang mayat, sumpah, swear. Buktinya nggak ada. Kang, harusnya tadi tuh ditempel tulisan besar. Tulisan apaan? Buanglah mayat pada tempatnya. Lu kata buang sampah. Ini mayat. Lagi panik masih aja lu ngeselin lu. Tunggu. Kalau tadi di sini ada mayat, terus tiba-tiba menghilang, berarti yang dari tadi di sini adalah Manusia serigala? bukan orang dong. Oh, gua paham. Iya. Jadi si Sayu yang tadi dikasih makan sama minum, Iya. itu roh yang gentayangan. Betul. Berarti mayat yang tadi di sini adalah Sampai akhirnya saya ditolong sama Mas Makmur dan Kang Sule. Dikasih kue dan minum sama Minuk. Kasihan sekali nasib kamu ya. Jadi praktis 2 hari ini kamu belum makan apa-apa? Iya Pak, saya belum makan 2 hari. Hari sebelumnya saya cuma makan sepotong roti. Nemu di pinggir jalan, itu pun udah jamuran. Ya ampun, Nduk nasibmu kok kayak begitu. Roti udah jamuran kok kamu makan itu loh. Apa sisanya masih ada, Nduk? Sudah saya makan semua, Pak De. Aduh, sayang. Terus gimana ceritanya kenapa kamu bisa pingsan? Mungkin mas saya kambuh, Bapak. Karena saya belum makan 2 hari. Tadi dikasih kue banyak, saya makan semua. Ya udah sekarang begini aja. Ya, kamu bersih-bersih badanmu. Mandi dulu. Kamu bisa mandi sendiri kan? Bisa, Bebe. Apa? Kok nanyanya gitu sih? Ya, siapa tahu dia nggak kuat. Kan habis pingsan. Ya udah, sementara kamu mandi, saya sama Pak De mau cari solusinya dulu ya. Loh, sisa kemarin masih ada kok ya? Itu sisa betulin listrik kemarin. Tuh, itu isolasi Pak De. Ini solusi ya? Solusi. Solusi. Kita berdua ini namanya solusi. Oh, bertiga. Solusi. Ya udah, nanti saya kasih kamu baju bekas istri saya yang udah nggak dipakai lagi ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya. Iya. Ya udah, sekarang kamu tak tunjukin di mana kamar mandinya. Ya? Ya. Kamu tuh kenapa sih, Yok? Gede pakai nangis segala, malu-maluin aja. Tunggu, Pak De. Pak. Ya. Gimana? Udah pada tenang kan? Kita tuh udah sejam lebih loh ngumpet di sini. Terus sekarang kita mau melaksanakan rencana apa lagi? bagaimana kalau kita lihat lagi tuh mayat? Ya, siapa tahu mayat itu ngumpet. Ya, karena takut ketahuan sama kamera CCTV. Itu. Oh, Sule, kamu mah ada-ada saja. Masa mayat takut sama kamera CCTV? Sama kuburan aja tidak takut. Apalagi sama kamera tuh, berokok pisan. Sebenarnya itu tadi mayat apa setan sih, Kang? Ya mungkin itu mayat lagi kesetanan. Udah, begini aja. Biar permasalahan ini tidak berlarut-larut, kita lapor saja sama Pak Tio dan Pak Dejarwo. Oh iya. Bahwa yang kamu bawa ke dalam itu bukan orang gila. Iya. Melainkan roh orang yang sudah meninggal begitu. Setuju? Setuju biar kita nggak disalahin kan, Le? Benar. Oke, iya. Ya tetap disalahin lah, Mas, kalau mayatnya hilang. Kan kita disangka toledor, naruh mayat sembarangan. Udah jangan dengerin semet. Yuk. Mayatnya ikut juga, Kang. No way! Yuk. Tunggu dong. Pak De, tapi sebaiknya si Sayu jangan kita pulangkan ke rumah orang tuanya dulu, Pak De. Alasan dia kabur dari rumah itu kan karena dia nggak mau dikawinin. Bener, Yok. Sebaiknya kita telepon dulu orang tuanya. Kita selidiki apakah rencana memaksa kawin Sayu itu masih berlaku atau tidak. Kalau sudah nggak berlaku, baru Sayu kita antar ke orang tuanya. Kayak peraturan aja masih berlaku atau enggak. Ada-ada aja Pak De ya. Yok, Pak Demu ini mantan pejabat eselon 1 loh. Itu kan dulu tapi. Nah terus gimana? Sekarang kita pikirin dulu Pak De.
Mau demo ya? Pak De bukan mau demo. Nih ada yang mau dilaporkan sama Sule, sama Makmur, sama Minu begitu. Ada apa sih? Kayaknya serius banget. Begini Pak Tio. Iya. Pak De sama Pak Tio tadi kan marah. Gara-garanya kita masukin cewek ke rumah ini. Iya. Nah, sebenarnya cewek itu adalah Si Sayu yang kamu maksud? benar itu benar. Le. Kok Pak De bisa tahu namanya? Otak lu nggak modern. Kan udah ada PTCP. CCTV. Nah, lu tahu. Itu dia nanya. Kok jadi cantik ya, Kang? Gawat ini. Gawat kenapa nih? Pernah nonton film kolor nggak? Aduh. Iya, pernah lihat kuntilanak? Oh iya, pernah, Kang. Rambutnya panjang. Iya. Bajunya putih. Iya. Mukanya cantik. Cantik. Berarti dia